Max Verstappen memang jauh dari pertarungan gelar juara dunia, dan sepertinya musim ini dia cuma jadi penghibur dengan kondisi Red Bull yang belum bisa kembali kompetitif di papan atas. Namun namanya tetap jadi spotlight bagi para penggemar, terutama soal kepastian masa depannya di F1, yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya besar. Verstappen meski masih punya kontrak sampai 2028, namun situasi dengan regulasi baru yang tak sesuai dengan preferensi balapnya, serta Red Bull yang jauh dari kata kompetitif, mungkin akan jadi faktor terbesar dalam keputusannya untuk lanjut di F1 atau tidak. Lolosnya proposal untuk modifikasi regulasi pada 2027 setidaknya memberikan angin segar jika kalian adalah fans Verstappen, karena perubahan itu adalah salah satu syarat yang diperlukan supaya dia mau bertahan di F1. Verstappen secara terbuka mendukung langkah FIA untuk lakukan perubahan regulasi tahun depan, yang menurutnya adalah langkah positif untuk mengembalikan F1 ke jalur yang benar. Belum lagi berbicara soal ambisi FIA yang ingin kembalikan mesin V8 secepatnya pada 2031, yang mana ini juga salah satu keinginan terpendam Verstappen, dan ia sempat berpendapat kalau mesin V8 adalah regulasi mesin ideal untuk F1. Sekarang tinggal satu faktor saja yang bisa mengubah pikiran Verstappen soal masa depannya di F1, yaitu performa Red Bull itu sendiri yang masih angin-anginan di regulasi baru. Red Bull kesulitan di musim 2026 memang sudah diprediksi dengan status mereka sebagai pabrikan baru, dan seperti yang kita lihat dalam 7 race pembuka, RB22 alami sejumlah masalah reliabilitas yang berkaitan dengan power unit. Red Bull sudah 3 kali DNF karena masalah teknis di mesin, yaitu Isaac Hadjar di GP Australia, lalu Max Verstappen di Shanghai dan Monaco. Selain itu, problem start lambat yang mereka alami juga berkaitan langsung ke power unit yang punya masalah sinkronisasi antara deployment baterai dengan putaran turbo. Masalah ini sudah mereka alami sejak ronde pertama di Australia, di mana mesin RBPT alami kendala sistem dengan baterainya yang jadi nol selepas formation lap. Namun begitu masalah sistemnya sudah teratasi, malah gantian delivery power dan putaran turbo yang tidak beres ketika start. Dan inilah penyebab start lambat Verstappen di Monaco, serta terbaru Hadjar kemarin di Barcelona. Paling parah tentu Verstappen di Monaco karena selepas dia lepas kopling, RPM mesinnya langsung drop dan sistem anti-stall yang seharusnya mencegah mesinnya supaya tidak mati, gagal menyala yang kemudian merusak komponen power unitnya. Red Bull belum menemukan solusi terhadap masalah start ini, dan kondisi diperparah dengan RBPT Ford yang diberikan label mesin terkuat dalam ranking ADUO oleh FIA. Andai mendapat ADUO, mereka paling tidak bisa mengubah spesifikasi mesin untuk memperbaiki turbonya yang bermasalah saat fase start. Sayangnya Red Bull tak punya alokasi itu, yang kemungkinan terburuknya adalah mereka stuck dengan spek mesin saat ini sampai akhir musim, dan masalah start akan jadi fitur di RB22 selama 2026. Yang jadi problem utama di Red Bull sekarang bukan cuma faktor mesin saja, yang sebenarnya secara raw power sudah diakui sebagai salah satu yang terkencang. Namun sasis dan aero di RB22 bisa dibilang sangat inkonsisten dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya. Sempat salah konsep dengan adopsi sidepod ramping di awal musim yang terbukti gagal. Red Bull mulai memperbaiki kesalahannya dengan upgrade besar di Miami yang bisa meningkatkan performa RB22 secara signifikan. Max Verstappen bisa start dari posisi 2 di Miami dan Monaco, tapi di saat yang sama dia kesulitan di Kanada serta Barcelona. Red Bull mengaku kalau RB22 punya masalah yang cukup kompleks karena dinilai cukup sensitif terhadap perubahan keseimbangan dan perubahan kondisi dari satu sirkuit ke sirkuit lainnya. Di tikungan lambat yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kelemahan Red Bull, namun mereka tiba-tiba bisa buat kejutan dengan Verstappen yang bisa raih posisi 2 di kualifikasi Monaco. Sementara di Barcelona, penyakit utama mereka dengan understeer di tikungan panjang kembali kambuh, dan itu diperparah dengan oversteer di tikungan cepat serta suhu panas. Red Bull masih mencari keseimbangan aero dan mekanikal yang tepat untuk bisa maksimalkan upgrade yang sudah mereka luncurkan sejak Miami. Yang mana ini bukan masalah yang mudah untuk mereka atasi dengan wind tunnel baru yang belum bisa beroperasi sampai tahun depan. Dengan kondisi semacam ini, cukup wajar jika Red Bull ketar-ketir dengan probabilitas Verstappen untuk angkat kaki dari tim cukup besar. Karena kalaupun dia tidak pensiun, maka ada potensi terbuka bagi pembalap Belanda tersebut untuk pindah ke tim yang lebih kompetitif. Sama seperti tahun lalu, di dalam kontraknya sudah dipastikan terdapat klausul performa sebagai patokan baginya.
dalam evaluasi masa depannya di tim serta F1. Meskipun klausulnya seperti apa tidak ada yang tahu, tapi menurut rumor yang beredar apabila Verstappen tidak bisa tembus dua besar klasemen sampai jeda musim panas, maka dia berhak eksplorasi opsi untuk pindah ke tim lain. Selain soal performa, Red Bull yang sekarang juga tidak lagi sama seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan tidak adanya sosok Helmut Marko, Christian Horner, dan Adrian Newey. Tahun ini kemungkinan besar merupakan tahun terakhir. Dia bisa berpartner bersama Gianpiero Lambiase sebagai race engineer-nya, sebelum tahun depan masuk ke periode gardening leave sebelum pindah ke McLaren. Hengkangnya GP bisa jadi faktor terbesar bagi Verstappen dalam keputusan masa depannya, mengingat dulu dia pernah berkata kalau dia tidak bisa membayangkan balapan di F1 tanpa adanya GP sebagai race engineer. Dengan kondisi yang belum pasti soal masa depan Verstappen, Red Bull nampaknya berusaha lakukan segala cara untuk pertahankan sang pembalap. Verstappen bersama manajernya sudah bertemu dengan para petinggi Red Bull seperti Oliver Mintzlaff, Mark Mateschitz, serta Callum Yuvidia pekan lalu di markas pusat Austria. Jika dia sudah bertemu dengan direksi-direksi Red Bull, tentu topik pembicaraannya berhubungan dengan masalah kontrak atau yang berhubungan dengan nominal besar. Meski isi dari pertemuannya tidak ada yang tahu secara publik, namun ada sejumlah rumor yang muncul soal usaha-usaha apa yang dilakukan Red Bull untuk pertahankan Verstappen sebagai aset terpenting mereka saat ini. Salah satu yang jelas ditawarkan adalah kenaikan gaji dan bonus, meskipun bayaran Verstappen sendiri sekarang sudah jadi yang termahal, dengan gaji sebesar 70 juta dolar atau 1,2 triliun rupiah. Namun gaji besar dianggap tidak akan cukup untuk membuat Verstappen tetap bertahan. Red Bull tentu juga berikan tawaran seperti peningkatan kerjasama komersial dengan brand personal milik Verstappen, yang bisa menjanjikan nilai valuasi yang lebih besar dari sekedar tambahan gaji atau bonus. Verstappen sudah punya branding sendiri yang ekspansinya cukup masif di dunia balap, seperti tim sim racing Redline yang berubah nama menjadi Verstappen Sim Racing. Lalu tim balapnya sendiri yang berkiprah di GT3 seperti Nürburgring 24 jam atau di GT World Challenge. Semua itu disupport langsung oleh Red Bull dan jadi salah satu poin di dalam kontrak Verstappen di F1 untuk saling bekerja sama di aspek komersial brand yang saat ini sedang dicoba untuk diekspansi demi membuat Verstappen bertahan di tim. Menurut rumor yang ditulis oleh jurnalis F1 senior, yaitu Joe Saward, Red Bull mempertimbangkan untuk memperluas kerjasama branding dengan Verstappen dengan memberikan sang pembalap kepemilikan mayoritas di Racing Bulls. Dengan menjadi pemilik atau pemegang saham mayoritas, itu bisa membuat Verstappen tetap terikat dengan lingkungan Red Bull sebagai salah satu bisnis serta investasinya, bahkan jika dia memutuskan pensiun. Ide ini juga jadi solusi bagi Red Bull untuk mengatasi masalah dual ownership mereka di dalam Racing Bulls yang selama ini mendapat kritikan keras oleh Zak Brown selaku CEO McLaren. Zak Brown musim ini bahkan sampai mengirim surat kepada FIA soal keresahannya terhadap kerjasama Red Bull dan Racing Bulls yang membuat Mohammed bin Sulayem turun gunung untuk pertimbangkan perubahan regulasi terkait kepemilikan ganda di F1. Red Bull terancam harus menjual tim Faenza apabila aturan baru bisa disahkan oleh Ben Sulayem. Memberi kepemilikan Racing Bulls kepada Verstappen bisa menyelesaikan masalah ini, karena Red Bull tidak lagi memiliki dua tim secara langsung. Masalahnya adalah di aturan FIA dan perjanjian Concord, pembalap aktif dilarang memiliki kepemilikan mayoritas di tim lain, karena berpotensi terjadi konflik kepentingan. Hal itu juga berlawanan dengan sikap FIA yang ingin memperbaiki konflik kepentingan yang ditimbulkan dari kepemilikan ganda. Jika pembalap aktif bisa mempunyai tim sendiri, hal itu akan menimbulkan konflik kepentingan yang lebih besar. Karena bayangkan, Verstappen balapan di Red Bull, tapi di saat yang sama, dia juga pemilik dari salah satu tim. Dan apa yang akan terjadi jika keduanya saling berduel atau terlibat insiden di sirkuit? Zak Brown dan FIA tidak akan menerima ide Red Bull yang ingin berikan Verstappen saham mayoritas tim Faenza, kecuali jika sang pembalap memutuskan pensiun. Opsi-opsi lain bagi Red Bull soal ekspansi brand sebenarnya cukup banyak, seperti membentuk tim di kelas Hypercar WEC untuk berlaga di Le Mans juga sedang dipertimbangkan, karena sejalan dengan misi Verstappen, yang sama-sama ingin balapan di sana. Dia sudah diberikan kelonggaran untuk bisa berlaga di Nürburgring 24 jam, dan tidak menutup kemungkinan Red Bull akan memberikan kelonggaran ekstra untuk izinkan Verstappen berlaga di event endurance lain seperti Daytona, Spa 24 jam, dan Bathurst. Hal-hal semacam ini yang belum tentu sanggup diberikan oleh tim lain seperti Mercedes atau Ferrari kepada Verstappen jika ia pindah dari Red Bull. Oleh karena itu, untuk saat ini, lebih besar kemungkinan Verstappen selesaikan kontraknya bersama Red Bull sampai 2028 dan pensiun di tim yang sama.
daripada pindah ke tim lain yang belum tentu memberikan kebebasan serupa. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.